Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah dan banyak, amin. Kali ini kita akan membahas ciri-ciri yang menjadi negara adidaya atau adikuasa, yaitu negara dengan posisi dominan, yang ditandai dengan kemampuan yang luas untuk memberikan pengaruh atau proyeksi kekuasaan dalam skala global. Nah, jadi di sini kira-kira Indonesia masuk nggak dalam tanda-tanda menuju negara adidaya ini? Nah, hal ini dilakukan melalui gabungan kekuatan ekonomi, militer, teknologi, dan budaya, serta pengaruh diplomatik dan kekuasaan baik internasional maupun tradisional. Nah, jadi negara adidaya itu lebih unggul di antara kekuatan besar. Jika mencermati arti dari negara adikuasa, maka Indonesia sebenarnya tidaklah jauh dari hal tersebut, terutama di era sekarang ya. Indonesia yang selama ini lebih banyak diam, mulai menunjukkan jati dirinya. Lalu apakah saja yang membuat Indonesia mulai menampakkan ciri-ciri sebagai negara adikuasa atau akan menjadi negara adidaya ya? Nah, jadi kita sudah melihat banyak kan masalah G20 di Indonesia segala macam. Jadi peran internasional Indonesia bukan lagi negara yang baru kemarin ya, yang hanya menjadi penonton, tapi di tingkat perdagangan global ya, itu sudah menjadi pemain utama, di mana kebijakan yang diberlakukan Indonesia sangat berpengaruh pada tatanan perniagaan dunia. Jika saja kita melihat ya, di sisi luar sebenarnya nama Indonesia sudah banyak diperbincangkan. Banyak negara sangat tergantung terhadap komoditas unggulan Indonesia ya. Seperti halnya dengan otomotif, tekstil, karet, batu bara, logam, minerba, minyak kelapa sawit, kopi, teh, coklat, rempah-rempah, dan masih banyak lagi. Sehingga Indonesia bisa dan berusaha menjerat banyak negara di dalam politik perdagangan. Dalam hal ini itu kita menginginkan global betul-betul tergantungan terhadap Indonesia. Ya, itu tanda-tandanya Indonesia akan menjadi negara yang adidaya. Dan hal ini sering disampaikan oleh Presiden kita Jokowi, yaitu dia dengan bahasanya dia mengatakan membuat negara lain tergantung pada kita. Nah, itu bahasanya. Seperti ini sudah beberapa kali Pak Jokowi lakukan. Siapa sih yang tergantung pada kita? Ternyata banyak sekali. Begitu batu bara di stop 2 minggu, banyak yang menelpon Pak Jokowi. Nah, itu kata-kata Pak Jokowi yang betul-betul membuat kita jadi bangga ya. Contohnya CPO ya. Itu kita adalah produsen terbesar di dunia. Nah, sekarang ini baru kencang-kencangan dengan Eropa. Makanya ada kerjasama dengan Malaysia agar supaya tidak masuk CPO-nya ke Eropa, biar dia kalang kabut. Nah, jadi negara kita harus berani menunjukkan taringnya kalau memang kepingin jadi negara adikuasa. Jangan bahasa kasarnya itu ngembek terus. Nah, Indonesia itu negara top.
Indonesia itu sudah mulai menjadi negara dikuasa, sehingga kita sebagai rakyat Indonesia juga harus mendukung apa yang telah diprogramkan dengan data-data, dengan informasi yang benar, maka rakyat juga harus mulai bangga. Dan ini sudah terbukti bahwa Indonesia ini levelnya bukan lagi tingkat Asia, tapi sudah tingkat global, tingkat dunia. Jadi dengar nama Indonesia, orang sudah paham bahwa Indonesia adalah punya kekuatan sangat besar, baik itu militer, ekonomi, maupun kekuatan rakyatnya. Kalau masalah netizennya jasa ditanya, itu udah nomor 1, saking barbarnya ya. Jadi selamatlah kita, terima kasihlah kita jadi bangsa Indonesia, bangsa yang memang bangsa besar dan bangsa yang memang murah hati. Itu dinobatkan juga sebagai negara yang paling murah hati di dunia. Terima kasih, merdeka.